Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita persembahkan kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat, karunia dan nikmatnya, terutama nikmat Islam dan iman. Salawat dan salam marilah kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Baiklah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terutama ananda semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Ustadz banggakan, dan juga ayah bunda yang saya hormati. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan pada tahun ini di tahun 1445 Hijriah, dan kita sudah melewatkan puasa yang ke-5. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan puasa kita yang seterusnya, bahkan sampai dengan garis akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini menjadikan kita lebih baik, lebih meningkatkan ibadah kita, lebih meningkatkan amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan, dan menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang terbaik, dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan dari kita berpuasa adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu kita harus benar-benar menjalankan ibadah puasa itu dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, adapun tema kultum pada hari ini yaitu ada 3 tingkatan orang yang berpuasa menurut Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya dalam Ihya Ulumuddin. Yang pertama, saumul awam. Apa yang dimaksud dengan puasa awam ataupun saumul awam? Yaitu puasanya orang yang biasa-biasa saja, puasa orang awam, yaitu di mana mereka berpuasa sejak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, ataupun dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa menurut agama. Namun mereka belum mampu untuk menjaga pandangan, terkadang masih melihat hal-hal yang tidak baik, kemudian mendengar hal-hal yang tidak baik, atau intinya mereka berpuasa namun belum mampu menjaga panca inderanya atau anggota tubuhnya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah level yang pertama atau tingkatan yang pertama. Selanjutnya kata Imam Al-Ghazali, puasa yang kedua yaitu puasa khawas. Nah, apa yang dimaksud dengan puasa khawas? Yang dimaksud dengan puasa khawas adalah puasanya orang-orang yang khusus, yaitu mereka berpuasa sejak dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, dan juga dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, ditambah juga dengan mereka berpuasa menjaga panca inderanya atau anggota tubuhnya dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, tetapi juga yang dapat mengurangi nilai-nilai ibadah atau nilai-nilai amal berpuasa itu sendiri. Misalnya anggota tubuhnya, tangannya, pendengarannya,
penglihatannya semuanya dijaga. Inilah puasa orang yang khusus. Dia tidak hanya sekedar berpuasa, tetapi anggota tubuhnya ikut dijaga berpuasa. Inilah puasa orang yang khusus. Nah, ada satu lagi tingkatan yang paling tinggi kata Imam Al-Ghazali, yaitu puasanya saumul khususi, saumul khawasil khawas, puasanya orang yang paling istimewa. Bagaimana dikatakan istimewa? Mereka berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar, dahaga, atau menahan hawa nafsunya, tetapi lebih kepada hati mereka ikut berpuasa, ikut menjaga hati mereka, yaitu pikirannya, jiwanya, hatinya hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada tingkatan yang ketiga ini sedikit sekali yang dapat mencapainya, atau hanya orang-orang pilihan. Biasanya puasa yang ketiga ini atau pada level yang paling tinggi ini biasanya adalah puasanya para nabi atau para rasul, para siddiqin, para muqarrabin atau orang-orang pilihan, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ananda semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, ayah bunda semuanya ya, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Minimal kita dapat mencapai level yang kedua, yaitu puasa khawas atau puasa yang khusus, puasanya orang-orang yang khusus. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita lebih baik, menjadikan kita orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpuasa hanya mendapatkan lapar, dahaga, atau haus semata, tapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala. Seperti kata Imam Al-Ghazali pada puasa tingkatan yang pertama, yaitu puasa awam, puasanya orang kebanyakan, sangat merugi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Ustaz sampaikan. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, Ustaz mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala Ustaz mohon ampun. Ustaz akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.